Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengoperasian apa itu alat tangkap kapal trawl ataupun pukat harimau ya, atau cantrang kalau di Indonesia. Nah, kapal trawl ini alat-alat tangkapnya apa aja? Ikan yang terbuat dari jaring, alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring yang berbentuk kerucut kon atau shape net dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong yang dapat dibuka ataupun ditutup. Ini lagi pengoperasian, ini bentuk pengoperasian alat tangkap kapal trawl. Nah, ini dia menurunkan sisi kanan dan sisi kirinya daripada pemberatnya tadi. Itu bisa panjangnya mencapai 500 sampai 700 meter. Nah, dengan ditarik kapal ya, nanti ada contohnya, ada contohnya tuh seperti itu. Nah, terus itu radar yang mengetahui bahwasanya keberadaan ikan yang ada di laut. Nah, wilayah ini berada di wilayah perairan Laut Samudra Hindia ya. Ini kapal rep jenis rep, ini kapal luar negeri ya guys. Cuman krunya ini kebanyakan krunya ya dari wilayah Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan alat tangkap trawl ini? Nah, sebenarnya alat tangkap trawl adalah alat tangkap ikan yang tidak selektif, karena selama ini ditarik oleh kapal. Mulut jaring yang terbuka lebar dapat menelan semua benda yang berada di area yang dilewatinya. Jadi alat tangkap ini kan itu cuman targetnya biasanya target daripada alat tangkap ikan trawl ini yang menggunakan alat yang jauh lebih canggih, biasanya menggunakan radar ini. Biasanya ikan tangkapnya itu yang bisa diprediksi itu hanya 40% yang memang sudah diprediksi apa saja ikannya ya. Yang lainnya ikan racukan ya. Seperti di Indonesia, apakah alat tangkap trawl ini dilarang? Ya, sebenarnya enggak juga. Kadang-kadang itu kan peraturan pemerintah ya. Kalau alat tangkap di luar negeri itu beda peraturan. Kalau memang dia lepas dari 24 mil zona ekonomi, itu biasanya banyak wilayah, walaupun dia di negara masuk dalam wilayah ZEE Indonesia, tapi namun banyak alat ataupun kapal-kapal dari luar negeri ini yang mengoperasikannya di Laut Atlantik kita maupun laut di 24 mil Laut Samudra Hindia kita. Makanya dampaknya ini memang sangat berdampak ke wilayah laut yang jangkauannya memang cuma 5 mil ataupun 10 mil. Wilayah laut nelayan-nelayan tradisional kita sangat berdampak karena akibat daripada penangkapan ini. Sekali tarik ini ya, tangkap yang digunakan ini 600 ton sekali tangkap ya. Kadang-kadang 50 ton, tapi kalau memang ikannya banyak benar, contohnya ikan banyak sekali ya, sekali tangkap itu bisa mencapai 120 ton, 200 ton sekali tangkap. Tapi kalau yang di Indonesia biasanya alat tangkap penangkapan yang dilarang itu diantaranya kelompok jaring tarik dogol atau parsain, cantrang, dan lampar dasar. Itu kalau wilayah di Indonesia ya, yang 24 mil ke bawah. Kelompok jaring hela, pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar 2 kapal, pukat hela pertengahan 2 kapal, dan pukat ikan kelompok jaring besar. Itu yang dilarang di di wilayah Indonesia. Mengapa penggunaan jaring trawl dilarang oleh pemerintah? Nah, penyebabnya larangan penggunaan cantrang sudah dilakukan sejak tahun 1980-an, tepatnya saat dikeluarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980
tentang penghapusan jaring trau atau sengkrang untuk mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan nelayan tradisional dan untuk menghindari ketegangan sosial. Karena memang alat tangkap trau ini bahayanya di mana kalau misalnya masih masuk dalam wilayah ZEE itu dampaknya ke sosial masyarakat ataupun nelayan kecil. Nah, itu sangat berdampak sekali ya guys. Lihat hasilnya sangat luar biasa tuh. Sekali tarik dia puluhan ton. Dia hampir sama tapi beda dengan pursen. Kalau pursen itu dia melingkar, jenisnya melingkar dan kebanyakan jenis ikan pelagis. Kalau ini jenis apa aja ditarik sama dia, ketemu ikan sapi, ketemu ikan dasar bawah, ketemu ikan apa namanya sejenis ikan kakap yang dibabat habis. Ada banyak jenis, tapi memang ini kebanyakan bukan hanya jenis pelagis, ikan karang pun ditangkap juga sama dia, karena memang targetnya hanya 40%, sisanya ikan racukan. Pengoperasian alat tangkap trau. Cara mengoperasi ini ya, pengoperasian trau dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap penurunan, waktu pas penurunan jaring tadi setting, tahap pengelaan towing, dan tahap penarikan jaring atau hauling. Jadi penurunan buka trau dilakukan dari buritan perahu, kapal dan perahu. Kapal bergerak maju dengan bantuan ataupun perantaran tali selambar. Jadi yang dimaksud dengan alat trau tadi adalah alat tangkap ikan yang tidak selektif, karena selama ditarik oleh kapal, mulut jaring yang terbuka lebar dapat menelan semua benda yang berada di area yang dilewati. Jadi alat tangkap trau ini adalah alat tangkap yang ikan yang tidak selektif ya guys, karena memang target ikan yang didapat itu hanya 40%, sisanya 60% itu ikan racuk. Nah, lihat sewaktu ia menarik jaring sudah mendekati permukaan kapal, lihat tuh hasilnya sangat luar biasa. Apalagi mereka yang menggunakan alat yang memang sudah modern tuh, sekali tangkap sampai mencapai 600 ton guys. Itu bayangin aja, nanti tugas daripada kru kapal yang di bawah itu dia memisahkan ikan daripada memang yang bukan target, nanti dipisahkan. Luar biasa guys. Sekali tangkap itu bisa mencapai ratusan ton. Itu kenapa wilayah zona ekonomi ataupun ZEE di wilayah Indonesia alat tangkap ini dilarang, karena memang alat tangkap ini bisa merusak hubungan sosial di antara nelayan kecil maupun jenis nelayan yang sudah memakai alat-alat yang sudah modern gitu. Nanti kita bahas lagi kalau tentang masalah penangkapan kapal pursa ini ya. Ini kita yang saya jelaskan ini alat tangkap yang berjenis trau ataupun yang ditarik oleh kapal sendiri. Ya, kalau dia ditarik melalui kapal ini, itu minimal 40 menit sampai 60 menit selama dia menarik daripada jaring ini. Nah, panjang jaraknya itu rata-rata 400 sampai 600 meter. Jadi alat tangkap yang karena selama ditarik oleh kapal, mulut jaring yang terbuka lebar dan dapat menelan semua benda yang berada di area yang dilewatinya. Nah, itulah yang memang kenapa di Indonesia sangat dilarang, karena memang kadang-kadang memang banyak terumbu-terumbu karang yang rusak guys. Nah, itu kenapa dilarang. Selain itu juga mendapatkan dampak daripada sosial yang cukup tinggi, karena dampaknya itu berdampak kepada nelayan-nelayan kecil ya, yang mereka dengan alat tangkap yang tradisional tadi, yang mengakibatkan ikan ini habis, terumbu karang rusak, karena memang bibit
bobot baik kecil maupun yang besar itu semua ditangkap sama dia. Jadi metode penangkapan ini memang tidak bagus ya. Itu kalau di Indonesia sebenarnya pemerintah itu melarang penggunaan tangkap ikan trawl atau cantrang. Itu tujuannya agar kelangsungan sumber daya hayati perikanan dapat terjaga ya. Jadi supaya sumber daya hayati perikanan itu bisa terjaga dan tidak berdampak sosial kepada nelayan-nelayan yang lain. Lihat guys, dia habis tuh 800 ton sekali tangkap, coba. Luar biasa. Jadi kalau misalnya jenis-jenis konstruksi alat tangkap trawl ini ya terdiri dari tali tarik atau waf, papan ataupun besi pembuka mulut tadi yang diturunkan tadi itu besi pembuka mulut jaring atau butterboard, tali dengan handline, tali race atau tali heat rope, pelampung atau float, tali race bawah ground rope, terus pemberat atau sinker. Terus yang di ujung itu jaring weaving, bagian sayap atau wings, badan, body dan kantong ya. Itu ditarik selama memang keberadaan ikan di bawah itu ada, memang bisa dilihat dengan radar tadi. Dia ditarik dengan kapal tadi. Begitu ikan masuk terjebak dalam mulut jaring tadi, barulah jaring diangkat ke permukaan kapal. Ya lihat tuh hasilnya luar biasa. Targetnya memang bukan main-main ya. Jadi 40 sampai 60% itu ikan target, sisanya ya racukan. Itu ikannya nggak sama, macam-macam itu. Ada ikan sebelah, ada ikan kakap, macam-macam jenisnya. Ada pelagis. Jadi kalau yang sifatnya ramah-ramah lingkungan itu ya seperti sebenarnya yang ramah lingkungan itu seperti nelayan-nelayan yang menggunakan alat pancing tuh ya, dia ramah lingkungan memang, seperti kapal long line kebanyakan yang ada di wilayah Laut Samudra Hindia maupun Laut Argentina, Laut Arafuru ya kan. Kalau jenis long line itu memang targetnya seperti ikan-ikan pelagis itu seperti ikan marlin, tuna, tongkol dan lain-lain, hiu. Itu jenis ikan pelagis. Memang dia menggunakan alat tangkap yang memang ramah lingkungan, yang tidak merusak terumbu karang. Ya, seperti rawai yang berbentuk pancing banyak tuh. Rawai merupakan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. Bahkan rawai dikatakan sebagai alat tangkap yang paling ramah lingkungan dibandingkan alat tangkap lain seperti bubu maupun gillnet. Mungkin nanti kita bahas lagi ya buat teman-teman yang lain dengan alat tangkap ikan seperti pursen yang berbentuk lingkar nanti, karena itu memang beda lagi metode ataupun prinsip pada penangkapan ikan sejenis itu. Nanti kita juga akan bahas tentang rawai tadi yang memang ramah lingkungan tadi, nanti itu juga nanti pasti kita bahas ya. Itu ya, pukat harimau, saya kasih tahu, pukat harimau dengan trawl itu sebenarnya hampir sama. Pukat harimau atau pukat udang adalah jaring berbentuk kerucut yang diseret di dasar laut untuk menangkap ikan. Jadi pukat harimau itu hampir sama dengan trawl tadi sebenarnya, cuman hanya beda-beda aja jenis metode cara penangkapannya. Tapi dia memang menggunakan jaring dengan ditarik itu tadi
sampai ke dasar. Oke guys, itu saja video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat ukuranmu tidak selektif. Dari kecil itu biasanya orang-orang itu